Kalau kamu pengen masuk ke ekosistem Apple di tahun 2026, tapi budget kamu belum sampai ke MacBook Air M Series, mungkin MacBook Pro 2017 ini masih menarik. Ini laptop yang umurnya hampir 10 tahun, masih pakai Intel Dual Core, RAM cuma 8 GB, tapi setelah saya pakai buat aktivitas sehari-hari, ternyata pengalaman pakainya masih surprisingly nyaman. Jadi di video ini saya mau sharing pengalaman jujur menggunakan MacBook Pro 13 inch 2017 di tahun 2026. Oke, jadi ini adalah MacBook Pro 2017 ya, yang 13 inch, versi Dual Thunderbolt 3 ports. Jadi spesifikasinya Intel Core i5 Dual Core 2.3 GHz dan RAM 8 GB, Intel Iris Plus Graphic 640 dan storage 256. Sekarang laptop ini sudah menjalankan macOS Ventura. Dan menariknya, meskipun secara umur sudah tua, experience yang ditawarkan Apple ternyata masih cukup sampai sekarang. Kalau ngomongin kondisi unit, saya sekarang honestly masih cukup bagus ya. Battery cycle count-nya masih sekitar 150-an dan kondisinya masih normal. Jadi untuk ukuran MacBook 2017 ini, baterainya masih tergolong sehat. By the way, baterainya pernah sekali saya ganti sendiri, jadi bukan baterai original ya. Jadi bodinya masih solid juga. Ini juga satu hal yang saya suka dari MacBook lama ini. Build quality-nya memang terasa premium bahkan setelah bertahun-tahun dipakai. Layarnya juga masih enak dilihat. Retina display Apple memang punya kualitas yang beda ya dengan rata-rata display yang lainnya. Nah, sekalipun di video ini mungkin kualitasnya kelihatan kurang ya dan mantulin banget, itu karena anti-goresnya saya masih pakai. Tapi saya masih jamin bahwa warna, ketajaman, brightness-nya masih nyaman dipakai kerja maupun konsumsi konten. Tapi pertanyaan paling pentingnya bukan soal spesifikasi. Yang lebih penting adalah masih enak nggak dipakai di tahun 2026. Untuk penggunaan sehari-hari, sebenarnya laptop ini masih cukup nyaman. Saya biasa pakai untuk browsing, buka tab Safari banyak, nonton YouTube, WhatsApp, Google Docs, sampai editing ringan. Dan surprisingly, macOS ini masih terasa smooth. Animasi masih halus, gesture trackpad masih enak, kecuali untuk ngoding ya, rendering seperti build up Android. Dan jujur trackpad MacBook lama ini masih terasa nyaman dibandingkan dengan banyak laptop Windows yang sekarang. Hal kecil seperti ini, buka tutup laptop, sleep mode, pindah aplikasi, itu semua masih terasa cepat dan rapi. Nah, menurut saya bagian ini paling menarik dari MacBook. Sepertinya sebenarnya bukan performanya, tapi experience masuk ekosistem Apple. Kalau kamu pakai iPhone, experience-nya jadi jauh lebih enak. AirDrop tinggal kirim, hotspot otomatis, copy paste antar device itu seamless, sinkronisasi foto, catatan browser. Hal-hal seperti ini yang akhirnya bikin banyak orang makin betah untuk pakai Mac. Tapi tentu saja laptop ini bukan tanpa kekurangan, karena ini masih menggunakan Intel Dual Core. Performanya jelas sudah mulai terasa tua untuk beberapa pekerjaan. Kalau dipakai editing video 1080p masih ringan sebenarnya dan masih bisa dipakai. Tapi untuk timelinenya yang sudah mulai berat, multitasking terlalu banyak, mulai terasa deh limitnya. RAM 8 GB juga di tahun 2026 ini juga mulai terasa sangat sempit. Apalagi kalau buka browser banyak tab ya maksudnya, sambil editing atau meeting online. Fan-nya juga cukup sering nyala, lumayan berisik, dan laptop ini memang gampang panas kalau dipakai kerja berat. Kemudian ada satu hal lagi yang hampir selalu dibahas kalau ngomongin MacBook, khususnya di generasi yang ini ya, butterfly keyboard. Buat saya pribadi masih usable sih, tapi memang feel ngetiknya itu jauh lebih dangkal dibanding dengan keyboard MacBook yang zaman yang sekarang. Dan kita tahu, keyboard generasi ini punya reputasi yang cukup kontroversial. Nah, saya juga rasanya ini penting ya untuk dibahas secara jujur. Kalau kamu punya budget lebih, Apple Silicon masih jauh tetap lebih worth it. MacBook Air M1 misalnya, performanya yang lompat dari generasi sebelumnya itu sangat jauh dibanding Mac Intel yang seperti ini. Jauh lebih dingin, lebih hemat baterai, feature proof, terbaik lah untuk semua orang. Jadi, MacBook Pro 2017 ini bukan pilihan yang terbaik untuk semua orang. Siapa yang masih cocok membeli MacBook yang seperti ini? Kalau kamu cuma pengen masuk ke dunia macOS, pengen ngerasain ekosistem Apple, atau butuh laptop untuk kerja ringan sampai menengah, menurut saya MacBook ini masih cukup menarik di tahun 2026, terutama kalau kamu dapat harga yang masuk akal. Untuk mahasiswa, penulis, office work, konten ringan, atau sekedar daily laptop, saya rasa laptop ini masih sangat layak untuk dipertimbangkan. Jadi, apakah MacBook Pro 2017 masih worth it di tahun 2026? Menurut saya masih, tapi dengan ekspektasi yang realistis. Ini bukan laptop super kencang lagi, ini bukan laptop paling future proof lagi, tapi sebagai pintu untuk masuk ke ekosistem Apple. MacBook ini masih punya charm yang lebih sulit dijelaskan, dan honestly, saya sekarang paham kenapa banyak orang akhirnya betah pakai Mac.
Kalau kalian masih pakai Mac Intel juga di tahun ini, coba tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Ada pertanyaan?